Oke, baik. Kita memasuki pertemuan yang ke-6 ya. Sebelum kita mulai pertemuan, silakan siapa yang memimpinnya dan doa. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita bernyanyi dari buku Dongeng Haleluya nomor 191 ayat 1 sama ayat 2. Mega mega HP langit 1 2 3 ya. Mega mega HP langit hamba Amin. Oke, kita akan mendengar hasil laporan baca dari bacaan 1. Sebelumnya saya absen dulu. Helen Julita Purba tidak hadir. Agnes Amelia Amos Andres Angelica Asia Christian kau hadir di kuliah umum kemarin? Hadir. Pertemuan pertama kita silabus hadir. Oke, nanti tanda tangan ya. Daniel Gutum, Daniel Purba, Elkana Prata, Pierre, Freddy, tidak hadir. Helmaida, Enrico, History. Hadir waktu kuliah umum, kuliah waktu silabus, nanti tanda tangani ya. Iverson, Iwan, hadir kuliah umum, waktu pertama hadir, nanti tanda tangani. Jeremia, Jasman, hadir kuliah umum, kuliah pertama juga. Oke, Joya, Marika, Markus, Messi, tidak hadir. Oh, gak ada suaranya. Mona Liasna, Nova, Era, Putri, Reja, Riko,
Ridwin, Surya, Swani, Syahril, Theo, Tri. Oke. Itu 2 orang. Rini. Oh ya, Rini. Oke, Rini. Ada dia. Ada lagi nama yang tidak disebut? Oke, baik. Silakan diisi tanda tangani yang pertemuan sekarang. Sebelum kita mulai, saya hanya sekedar cek karena masih ada di silabus nama-nama yang tidak sesuai dengan apa gitu ya. Ada yang double, ada yang gimana namanya. Karena saya baca dulu untuk laporan baca untuk kelompok 1 itu Tri, Theo, Syahril, Swani, Surya, Rini, Ridwin. Kelompok 2 Riko, Reja, Putri, Pera, Nova, Mona, Miasi. Kelompok 3 Markus, Marika, Joya, Jasman, Jeremia, Iwan. Kelompok 4 History, Enrico, Almeida, Freddy, Pierre, Iverson. Kelompok 5 Prata, Elkana, Daniel, Dani, Christian. Kelompok 6 Agnes, Amelia, Amos, Andres, Angelika, Asia. Ada nama yang belum dimasukkan kelompok bacaan? Tidak ada. Helen. Oke. Untuk kelompok tugas kelompok ya. Kelompok 1 Agnes, Amelia, Amos, Andres, Tuti, Tobok, Theodora. Oh, Tuti, Tobok dan Theodora. Ini kelas A ya. Oke. Bentar ya. Untuk kelas digantikan, diperbaiki maksudnya Agnes, Amelia, Amos, Andres, Nova, Mona, dan Messi. Itu ya. Itu untuk kelompok 1. Saya ulangi, Agnes, Amelia, Amos, Andres, Nova, Mona, Miasi. Kelompok 2 Prata, Elkana, Daniel, Purba, Riko, Reja, Putri, dan Pera. Ada di situ semua orangnya. Oke, kelompok 3 Daniel, Gultom, Dani Gurung, Christian, Nova, Mona, Miasi 2 kali ya. Nova 2 kali. Hah? Ya, sebentar. Sinapa tadi sudah kelompok 1, berarti itu sebentar. 1, 2, 3. Berarti tadi di kelompok 1 si Surya, Rini sama Ridwin.
karena Nova sudah di kelompok 3 dia ya. Yang belum masuk ini di kelompok 1 saya ulangi, Agnes, Amelia, Amos, Surya, Rini, Ridwin. Itu ya kelompok 1 tadi. Ya tambahnya kelompok 1 diperbaiki tadi si Surya, Rini dan Ridwin. Kelompok 2 tadi sudah oke. Kelompok 3 saya ulangi, Daniel, Gultom, Dani, Christian, Nova, Mona, Messi. Kelompok 4 History, Enrico, Helmaida, Marcus, Marika, Joya dan Jasman. Kelompok 5 Freddy, Pierre, Iverson, Jasman 2 kali. Jeremia juga. Jasman 2 kali, Jasman. Oke. Freddy, Pierre, Iverson, Jeremy, Iwan, Sidautar. Ada lagi nama yang belum? Berapa orang lagi? Berapa orang lagi? Namanya siapa? Angelica Octavia. Angelica. Ya? Ya, Octavia. Siapa lagi? Namanya? Asia. Asia apa nih? Saragi. Oke. Oke, siapa lagi? Hah? Trimunte. Siapa lagi? Siapa? Syahril Istanbul. Siapa lagi? Suwani Wita Sinaga. Siapa lagi? Theo Bangun. Siapa lagi? Helen. Nah, saya ulang ya. Ini mulai dari kelompok 1, Agnes, Amelia, Amos, Andres, Surya, Rini, Ridwin. Kelompok 2, Efrata, Elkana, Daniel, Rico, Reja, Putri, Vera, Trimunte, Helen. Kelompok 3, Daniel, Dani, Christian, Nova, Mona, Messi, Sahri. Kelompok 4, History, Henrico, Helmaida, Marcus, Marika, Joya, Jasman, Swani. Kelompok 5, Freddy, Pierre, Iverson, Jeremy, Iwan, Angelica, Asia, Theo. Ada lagi nama yang belum? Sudah? Oke, sudah final ya. Baik, karena sudah final, sekarang kita dengarkan laporan baca dari saudara Trimunte, Theo, Sahril, Swani,
Surya Ridwin dan siapa? Rini Ridwin. Dan Syahril itu salah format ya. Entah kenapa bersalahan lagi formatnya. Nanti laporan bacanya supaya jangan salah format. Tolong diperhatikan lagi ya. Jadi saya akan berulang-ulang lagi membahas ini. Kayak anak SD aja kita. 3B, jangan buat begini. Di sini. Underscore-nya di sini ya. Ini bukan underscore. Ini garis datar namanya. Ini garis bawah di sini. 3B. Baru buat nomor absen 10. Atau di sini apa? Laporan baca. Laporan baca tak usah panjangkan, pendekkan aja laporan baca. Nomor 10. Buncet. Jangan pakai ini. Syahril pakai itu dia. Nilainya kurang. Kasihan kalian gitu. Mau nilai bagus enggak mau. Kalau dikasih nilai jelek marah. Oke, silakan. Tri Munte. Selamat pagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan baca saya, di mana di sini akan membahas mengenai perselisihan kristologis, pembentukan gereja Nestorian dan Menofisit, dan misi gereja Nestorian ke Tiongkok. Setelah itu akan membahas situasi di Asia pada zaman permulaan sejarah agama Islam dan sejarah gereja di Yunani Ortodoks, serta akan membahas perkembangan gereja di Timur Tengah. Nah, pada abad keempat tentang isu doktrin Allah Tritunggal, yang dimana gereja-gereja yang menganut Arianisme pada awalnya cukup kuat, tetapi pada akhirnya semua hilang dan kembali ke doktrin Ortodoks. Di mana pada saat itu banyak perselisihan kristologis yang terjadi bagi gereja-gereja di Asia, di mana ada dua mazhab, yaitu mazhab Antioquia dan mazhab Alexandria, yang dicampur dengan motivasi-motivasi non-teologis lainnya. Nah, secara teologis, Kyrilos dari Alexandria mengutamakan kepentingan tabiat ilahi di dalam Kristus dengan memakai kristologi logosart. Interes teologis Kristolis bersifat soteriologis, di mana membahas mengenai ajaran tentang keselamatan menganut agama Kristen, serta pada ajaran tersebut menunjukkan bahwa sungguh-sungguh terjadi tentang yang melahirkan Allah bagi Maria. Tetapi Nestorius menolak istilah Theotokos tersebut dengan keras, karena bagi mereka Maria tidak melahirkan logos ilahi, tetapi hanya manusia Yesus yang dipersatukan dengan Allah. Karena Nestorius mengutamakan tabiat manusiawi di dalam Kristus. Dalam konsep Nestorius, kesatuan diekspresikan, serta pada akhirnya konsili di Efesus pada tahun 431 mengambil keputusan tentang dua konsep kristologis itu. Konsep Nestorius ditolak dan konsep Kyrilos diterima, serta Nestorius menjadi diasingkan. Selama 20 tahun tampaknya Menofitisme memperoleh pengakuan dari seluruh gereja di dalam Kekaisaran Romawi Timur. Pengakuan iman Chalcedonce, doktrin ortodoks tentang kristologis, adalah pengakuan iman yang menjadi dasar kristologi semua gereja ortodoks atau Kalkedonik, baik Yunani Ortodoks maupun Roma Katolik, termaksud juga Protestan. Nah, berhubung dengan perkembangan Antioquia dalam tahun 512 mendapat patriark yang menganut monofisitisme, yaitu Severus. Perkembangan itu sangat didukung oleh Philoxenos. Tetapi pada tahun 517, Kaisar yang baru Justinus I mengakhiri politik yang mendukung posisi Menofisit dan kembali ke Chalcedonense. Pengaruh Menofisitisme di tengah gereja Yunani hilang dan menjadi penganut-penganut di Suria dan Mesir dianiaya dengan keras. Tetapi istri Kaisar Justinianus I yang memerintah sejak tahun 527, yaitu Ratu Theodora, yang sangat tersembunyi menganut Menofitisme, sehingga ia berusaha untuk menamiskan dua uskup Menofisit pada tahun 541. Ada
di mana faktor-faktor lainnya itu adalah faktor-faktor politis, faktor-faktor etnis, dan faktor-faktor kepribadian. Sehingga pada akibatnya, karena adanya perselisihan kristologis, gereja di Asia terpecah menjadi 3 aliran gerejawi atau denominasi. Bagian barat Asia Barat menganut Ortodoks Kalkedonik, di Asia Barat bagian tengah mayoritas orang Kristen yang menganut Monofitisme, dan di bagian timur Asia Barat yaitu di Persia, juga di Arabia, Asia Selatan, dan di Asia Tengah menganut Nestorianisme. Gereja-gereja Monofisit di Asia Barat, diantaranya adalah satu gereja Yakobit yang dimana melalui pelayanan Yakobus, gereja monofisit di dalam perbatasan kekaisaran Romawi Selatan dan gereja Yakobit terbentuk. Sejak akhir abad ke-6 ada perpecahan atau skisma antara gereja Yakobit dan gereja Koptik di Mesir dan juga menganut monofitisme. Sehingga skisma ini baru dapat diselesaikan pada tahun antara 615 dan 616. Memang sejak itu ada hubungan yang baik antara dua gereja monofisit terbesar. Setelah itu ada gereja monofisitisme di Arabia Utara, gereja Armenia, dan gereja Nestorian di Asia Barat, di Arabia, India, Asia Tenggara, serta misi untuk mencapai ke Tiongkok. Gereja Nestorian di Persia adalah gereja Nestorian yang pada awalnya berdiri pada tahun 457 yang didirikan di Nisibi. Tokoh utamanya ialah metropolit Barsauma dari Nisibi. Pada sidang sinode di Betrapat pada tahun 484, di samping keputusan untuk menganut teologi Nestorian sebagai doktrin resmi, selama beberapa ratus tahun menjadi perlawanan antara hierarki dan kearabiaan dalam gereja Nestorian, serta menimbulkan perbedaan dan pemakaian terjemahan Alkitab. Gereja Nestorian sejak abad ke-5 tidak lagi dipengaruhi oleh perselisihan gereja barat. Namun gereja Nestorian membentuk dialek Surya sendiri yang di mana-mana dipakai sebagai bahasa liturgi, kecuali bagi bacaan dan nyanyian rohani yang memakai bahasa setempat. Perluasan gereja Nestorian di Asia Barat pada awal abad ke-5 sudah ada organisasi gerejawi di kerajaan Persia, yaitu Mesopotamia dan Persia. Selanjutnya gereja Nestorian berkembang di India pada abad pertengahan. Mereka menganut Monofitisme dan bergantung pada gereja Yakobit. Tetapi penulis-penulis sejarah gereja di Eropa membawa argumentasi yang kuat dan mendukung agar gereja di India sampai abad ke-16 adalah sebagian dari gereja Nestorian. Pada abad ke-7 ada jemaat gereja Nestorian di mana-mana di India sebagai diaspora. Setelah itu perkembangan gereja Nestorian di Arabia. Di Arabia Timur pada zaman itu ada 5 keuskupan di bawah metropolit Arabia Timur. Pada tahun 597 Persia menaklukkan Yaman, dan oleh karena itu gereja Nestorian mendapat kesempatan untuk mengintroduksikan Nestorian kembali. Setelah itu ada perkembangan gereja Nestorian di Asia Tengah. Perluasan agama Kristen di Asia Tengah ikut dalam perdagangan yang disebut dengan Jalan Sutra. Misi Nestorian juga mencapai suku-suku sejak tahun 498 sebagian dari suku Heftalit yang tinggal di hulu sungai Oxus masuk ke Kristen, dan pada abad ke-7 suku Sort di Transoxania memasuki agama Kristen. Misi Nestorian mencapai Tiongkok pada abad ke-7. Lewat Jalan Sutra Kekristenan pada tahun 635 sudah mencapai Tiongkok. Kita memiliki berita yang pasti tentang misi itu dari monumen dari Sianfus yang didirikan pada tahun 781. Momen Sianfus membawa berita tentang masuknya misi Nestorian ke negeri Tiongkok. Dalam dekade-dekade berikutnya, para misionaris Nestorian lain masuk ke dalam Tiongkok dan meneruskan pelayanannya di situ. Nah, monumen Sianfus juga berisi ringkasan doktrin Nestorian yang dibawa ke Tiongkok dan daftar klesus Nestorian di Tiongkok. Doktrin yang dianggap kurang jelas, apakah doktrin yang masuk pada tahun 635 atau pada tahun berdirinya monumen
Xianfu pada tahun 781. Tetapi jelas bahwa doktrin Nestorian yang diajarkan di Tiongkok dengan cepat menunjukkan penurunan yang serius. Pada awal abad ke-7, gereja Nestorian sudah dipersebarluaskan di Asia Barat, Arabia, Asia Selatan, Asia Tengah, dan sampai Asia Timur. Ini menunjukkan luasnya geografis gereja Nestorian pada saat itu dan merupakan terbesar di antara semua gereja. Selanjutnya kita akan membahas gereja di Asia sejak abad ke-7 sampai dengan zaman Perang Salib. Situasi di Asia pada zaman permulaan sejarah agama Islam, yaitu di mana orientasi politik Kekaisaran Romawi Timur, Justinus ke arah barat, dan sukses politiknya menyebabkan persoalan-persoalan di timur dan kurang diperhatikan. Baik Kekaisaran Romawi maupun Kerajaan Persia yang tidak pentingnya dua kerajaan penyangga, yaitu Kerajaan Ghassanid dari pihak Romawi dan Kerajaan Lakmil dari pihak Persia. Sejak tahun 30-an, abad ke-7 tentang Arab menaklukkan seluruh Persia atau seluruh Persia adalah di bawah pimpinan Arab pada tahun 651. Tema utama politik Kekaisaran Romawi yang juga disebut Bizantium menjadi pembelaan terhadap tentara Arab dan kemudian terhadap bangsa-bangsa lain yang beragama Islam. Sejarah gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat. Yang pertama ialah sejarah gereja Yunani Ortodoks di Bizantium. Di dalam gereja Yunani Ortodoks ada perselisihan teologis. Tema terutama pada abad ke-8 adalah ikonoklamos, yaitu perselisihan tentang gambar-gambar. Sejak abad ke-7, semua macam penghormatan dan pemujaan gambar dipraktikkan secara luas dalam gereja Yunani Ortodoks, seperti prosesi, mencuci gambar, mencium gambar. Yohanes dari Damsyik, dia tidak ingin menciptakan konsep teologis yang baru, tetapi dalam karangan terkenalnya yaitu Eksposisi Iman Ortodoks, dia hanya mau mengumpulkan ajaran-ajaran yang sudah lama diakui. Pengajaran Yohanes dari Damsyik sangat mempengaruhi keputusan konsili di Nikala II pada tahun 787 yang menerima pemujaan gambar-gambar dan membedakan lateria atau ibadah kepada Allah dari penyembahan kepada gambar-gambar relikwi-relikwi. Menyembah gambar berarti menyembah yang digambar. Perselisihan itu menyebabkan perpecahan sementara antara gereja Yunani Ortodoks dan gereja Romawi Katolik. Sebagai akibat perselisihan itu, gereja di Bulgaria sejak tahun 869 menganut posisi Yunani Ortodoks. Keberhasilan misi Yunani Ortodoks yang terbesar, yang paling berpengaruh adalah pertobatan Raja Vladimir dari Rusia yang menjadikan titik tolak bangsa Rusia menjadi Kristen. Keputusan ini dipengaruhi oleh duta besar Rusia yang hadir pada kebaktian di Konstantinopel dan melaporkan kepada Raja Vladimir bahwa dengan ikut kebaktian Yunani Ortodoks merasa seperti diangkat ke surga. Gereja Yunani Ortodoks di Georgia selama 400 tahun berkali-kali ada penganiayaan, tetapi gereja Georgia tetap setia dan memelihara imannya. Gereja Yunani Ortodoks di Bizantium mencoba dan menolong sejauh mungkin. Pada abad ke-9 dan ke-10 banyak biara mendirikan gereja di Georgia. Perkembangan gereja-gereja di Timur Tengah yaitu diawali oleh orang Melkit di Suriah dan Palestina, di mana gereja yang pertama mengalami proses Arabisasi adalah sisa gereja Yunani Ortodoks di Suriah dan di Palestina yang disebut gereja Melkit. Dengan demikian gereja Melkit menjadi gereja pertama di Timur Tengah dengan berbahasa Arab, walaupun orang Melkit sendiri secara etnis tidak berasal dari bangsa Arab. Setelah itu gereja Maronit. Gereja Maronit diorganisir oleh Yohanes Maron mungkin pada tahun 676 menjadi uskup gereja Menorit. Gereja Menorit yang sampai zaman perang-perang salib menganut monotelisme menjadi satuan tersendiri yang hidup di daerah pedalaman Libanon utara dan tengah, di mana penyebaran ajaran gereja Monofisit tersebar di antaranya yang pertama gereja Yakobit, setelah itu gereja Armenia, dan sejarah gereja dari misi Nestorian di antaranya satu gereja Nestorian di Asia Barat, di mana dasar teologis Nestorian seperti ditetapkan pada abad ke-5 dipegang teguh bagi gereja Nestorian
Bapak gereja terutama adalah Theodoros dari Mopsuestia. Di samping dia gurunya Diodor dari Tarsus dan muridnya Nestorius. Gereja Nestorian di India dan di Asia Tenggara. Pada tahun 720 atau di bawah Patriark Timotheus I didirikan provinsi gerejawi di India yang dipimpin oleh seorang metropolit. Ada berita bahwa pada tahun 825 kekristenan di India diperkuat melalui imigrasi orang Kristen satu kali lagi seperti sebelumnya pada abad pertengahan abad ke-8. Gereja Nestorian di Asia Tengah mengalami penghabatan di tempat yang jauh seperti di India, Asia Tengah, dan Tiongkok. Pelayanan misi Nestorian dan diteruskan di bawah kepemimpinan Patriark Timotheus I. Perkembangan misi Nestorian mencapai puncak yang pertama, tetapi sesudah saat itu pada pertengahan abad ke-8 misi Nestorian mengalami kemunduran pertama pada tahun antara 840 dan 850. Gereja Nestorian di Tibet dihapuskan melalui penganiayaan dan di Tiongkok fase pertama keberadaan gereja Nestorian berakhir. Setelah itu gereja Nestorian di Tiongkok dan Asia Timur. Gereja Nestorian sejak tahun 635 disebarluaskan di Tiongkok, tetapi hidup sebagai gereja rahib-rahib dan sebagai gereja pendatang. Sepanjang sejarah sejak zaman Perjanjian Baru, Tiongkok adalah salah satu-satunya negara dengan jumlah penduduk yang terbesar di seluruh dunia. Perkembangan baru misi Nestorian di Asia Tengah pada sekitar tahun 1000. Sementara di gereja Nestorian dihapuskan lagi di Tibet dan di Tiongkok, jemaat-jemaat di Transosania dan di India tetap berdiri. Pada tahun 1007, suku Kerait itu bersama dengan rajanya bertobat melalui pelayanan pedagang-pedagang Kristen Nestorian dari Suriah. Pada abad-abad berikutnya orang Kerait tetap setia kepada iman Kristen. Perluasan gereja di Nestorian Barat dengan penghapusan perbatasan antara kerajaan Persia dan Kekaisaran Romawi di Khalifat, gereja Nestorian mendapat kesempatan untuk menyebarluaskan pengaruhnya juga ke barat. Perluasan geografis gereja Nestorian pada saat itu pada abad ke-7 sampai abad ke-11 adalah yang terbesar dalam kekristenan. Gereja Nestorian sungguh-sungguh bersifat gereja misioner. Pada abad ke-7, jemaat Nestorian ditemukan dari pantai Laut Tengah sampai ke pantai Laut Cina Selatan. Seluruh Asia menjadi target pelayanan gereja itu. Kemunduran sementara diganti dengan kebangunan yang baru lagi yang dimulai pada abad ke-11. Terima kasih. Oke, lanjut. Baik, laporan dari saya. Pertama, sebelum kita mendengar laporan dari saya, ada pun tujuan yang harus kita dengar, ada pun tujuan yang harus dicapai untuk dari hasil laporan baca ini sesuai dengan silabus yang dibaca Bapak. Yang pertama itu untuk mengetahui perselisihan kristologi, pembentukan gereja-gereja Nestorian dan monofisit dan misi gereja Nestorian ke Tiongkok. Yang kedua itu untuk mengetahui situasi di gereja pada zaman permulaan sejarah agama Islam, sejarah gereja di Yunani Ortodoks hingga perkembangan di Timur Tengah. Pembentukan gereja-gereja di Asia Barat dan sejarah gereja di Asia sejak abad ke-7 sampai zaman Perang Salib. Tema teologis yang pertama dibahas dalam gereja mula-mula adalah mengenai doktrin tentang Allah Tritunggal. Sejak abad ke-4 terjadilah perpecahan dalam gereja mengenai isu doktrin Allah Tritunggal. Nah, akibat dari perselisihan itu, perselisihan kristologi pada gereja-gereja Arian yang belum lama mengalami perpecahan, sehingga akibat dari perselisihan kristologi gereja di Asia terbagi menjadi 3. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan perselisihan kristologi. Yang pertama itu faktor teologis. Perselisihan teologis antara dua mazhab, yaitu antara mazhab Alexandria dan mazhab Antioquia. Perselisihan mereka karena mereka mencampurkan dengan motivasi non teologis. Secara teologis, Kairos dari Alexandria mengutamakan kepentingan tabiat ilahi di dalam Kristus dengan memakai istilah kristologi logosa. Menurut Kairos, Kristus hanya dapat menyelamatkan jikalau Allah sungguh-sungguh menjadi manusia. Untuk menunjukkan hal itu terjadi, maka Kairos memakai sebuah istilah Theotokos. Istilah Theotokos ini ditolak dengan keras oleh
Ilahi. Akan tetapi hanya manusia Yesus yang dipersatukan dengan Allah. Akan tetapi pada konsili di Efesus pada tahun 431, konsep Kristologi Nestorian ini ditolak dan konsep Kairos diterima. Akan tetapi sejak tahun 484 sampai 486, teologi Nestoria diterima sebagai doktrin resmi, dan sejak itu gereja di Persia disebut gereja Nestorian. Dalam pengakuan iman Chalcedon juga dijelaskan tentang doktrin ortodoks tentang kristologis. Pengakuan iman ini menjadi dasar kristologis semua gereja-gereja ortodoks. Adapun selain faktor teologis, terdapat juga faktor lain yang menyebabkan perpecahan di gereja Asia, yaitu faktor politis, faktor etnis, dan faktor kepribadian. Akibat dari perselisihan kristologi ini mengakibatkan gereja di Asia terpecah menjadi 3 aliran gerejawi atau denominasi, yaitu bagian barat Asia Barat menganut ortodoks Chalcedonik, Asia Barat bagian tengah mayoritas orang Kristen yang menganut monofitisme. Bagian timur Asia Barat seperti Persia, Arabia, Asia Selatan, dan Asia Tengah menganut Nestorianisme. Gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat juga dibagi ke dalam beberapa aliran atau denominasi gereja, yaitu Gereja Yunani Ortodoks di Asia Kecil atau disebut dengan Gereja Melkit, dan Gereja Maronit, serta Gereja di Georgia. Pembentukan gereja Nestoria di Asia Barat, Arabia, India, dan Asia Tenggara. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu perluasan gereja Nestoria di Asia Barat. Sejak pada awal abad ke-5 sudah ada organisasi gerejawi di kerajaan Persia yang itu bernama Mesopotamia dan Persia. Yang kedua itu gereja Nestoria di Persia. Nah, gereja di Persia memutuskan untuk menganut Nestorianisme yang dipengaruhi oleh sekolah teologi yang berada di Nisibis dengan tokoh utama sekolah ini yaitu Metropolit Bar Sauma. Pada sidang sinode di Petropat tahun 484, di samping memutuskan untuk menganut teologi Nestorianisme sebagai doktrin resmi, gereja Persia juga memutuskan agar semua pendeta, termasuk para rahib, untuk menikah. Sejak abad ke-5, gereja Nestoria tidak lagi dipengaruhi oleh perselisihan gereja-gereja barat. Yang ketiga itu gereja Nestoria di India. Sejak pada abad pertengahan, gereja di India menganut monofisitisme dan bergantung pada gereja Yakobit. Pada abad ke-7, jemaat Nestoria di India terdapat di mana-mana. Kemungkinan besar ini pada saat itu agama Kristen sedang disebarluaskan di India. Yang keempat itu gereja Nestoria di Arabia. Di Arabia Utara, khususnya sebelah selatan Damsyik, tepatnya di Hawran, sebagian di Palestina, orang Kristen Arab menganut Nestorianisme. Di Arabia Timur terdapat 5 keuskupan pada zaman itu yang dipimpin oleh Metropolit Arabia Timur. Dan dari Arabia Timur juga berikat Kristen dibawa ke Arabia Selatan. Sehingga pada abad ke-7 di Arabia terdapat jemaat di Duma, Ayla, dan Tema. Yang kelima, gereja Nestoria di Asia Tengah. Di Asia Tengah, gereja Nestoria menghidupkan gerakan misi yang sangat luas serta menjadi pusat Nestorian. Perluasan agama Kristen di Asia Tengah dilakukan melalui jalan-jalan perdagangan atau yang disebut dengan istilah jalan Sutera. Misi Nestorian mencapai Tiongkok itu pada abad ke-7. Sekitar tahun 635, melalui lewat jalan Sutera, kekristenan sudah mencapai Tiongkok. Nah, di Tiongkok itu terdapat sebuah monumen yang didirikan pada tahun 781, tepat di Xianpu. Monumen tersebut didirikan oleh seorang uskup Nestorian Tiongkok Utara. Monumen itu berisi sekitar 2000 huruf kanji bahasa Tionghoa dan terdapat beberapa teks dalam bahasa Surya. Monumen itu berisi tentang ringkasan doktrin Nestorian yang dibawa ke Tiongkok. Pembentukan gereja-gereja monofisit di Asia Barat. Yang pertama itu gereja Yakobit. Gereja Yakobit itu terbentuk melalui pelayanan Yakobus Baradios mengenai eksistensi gereja monofisit dalam perbatasan Kekaisaran Romawi. Pada saat itu kerahiban sangat mempengaruhi gereja Yakobit dan mendukung posisi monofisit. Sejak akhir abad ke-6, adanya perpecahan atau skisma antara gereja Yakobit dengan gereja Koptik di Mesir. Yang kedua itu gereja Armenia. Sejak pada abad ke-5, gereja dan bangsa Armenia mengalami perselisihan di bawah pemerintahan Persia. Armenia dipaksa untuk menganut Zoroastrisme, akan tetapi Armenia membela diri sehingga atas usaha itu pada tahun 484 akhirnya bangsa Armenia memperoleh kebebasan agama. Dalam sidang sinode di Devin tahun 506, Armenia menolak Nestorianisme dan Chalcedoniste dan mengakui Henotikon. Pada sidang
Sinode Devin yang kedua tahun 552 gereja Armenia mengakui monofitisme. Monofitisme di Arabia Utara dimulai pada akhir abad ke-5 yang didirikan oleh kerajaan bangsa dan Ghassanid di bawah pengaruh Kekaisaran Romawi. Suku Arab menganut monofitisme. Pada awal abad ke-7 terdapat beberapa suku Arab yang menganut monofitisme. Pada tahun 551 didirikan keuskupan Yakobit bagi orang Arab. Selanjutnya situasi di Asia pada zaman permulaan sejarah gereja Islam. Sekitar pada tahun 614 sampai 609 Persia menaklukkan sebagian besar Kekaisaran Romawi Timur, yaitu Mesopotamia Utara, Suriah, Palestina, dan Mesir. Sekitar tahun 627 Kaisar Heraklius menaklukkan provinsi itu dari Persia serta menghancurkan kerajaan Persia juga. Sejak tahun 30-an atau abad ke-7, tentara Arab menaklukkan seluruh Persia. Dengan tema utama dari pihak Kekaisaran Romawi disebut dengan Byzantium yang menjadi pembelaan terhadap tentara Arab, kemudian terhadap bangsa-bangsa lain yang beragama Islam. Sejarah gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat juga dapat dibagi menjadi dua gereja. Yang pertama itu sejarah gereja Yunani Ortodoks di Byzantium. Perubahan yang terjadi di bidang politik mengubah situasi gereja Yunani Ortodoks, terkhususnya dalam bidang teologi. Adanya perselisihan dalam gereja-gereja monofisik. Gereja Yunani Ortodoks di Asia dibatasi oleh Asia Kecil. Sejak abad ke-7, semua penghormatan dan pemujaan dipraktikkan dalam gereja Yunani Ortodoks. Kebaktian Yunani Ortodoks ini menggambarkan kebaktian di surga. Sejarah gereja Yunani Ortodoks di Georgia juga ditaklukkan oleh tentara Arab, sama seperti daerah Asia Barat lainnya. Sejak tahun 717 sampai abad ke-11, Georgia berada di bawah kekuasaan Arab. Walaupun selama 400 tahun mengalami penganiayaan, akan tetapi gereja Georgia tetap setia menjaga imannya. Sehingga pada abad ke-9 dan ke-10 banyak biara-biara didirikan di Georgia. Situasi yang terjadi bagi gereja-gereja di Asia Barat yaitu semua daerah Asia Barat ditaklukkan oleh tentara Arab. Sejak awal zaman Arab sudah ada perbatasan aktivitas Kristen. Banyak suku-suku Arab harus masuk Islam karena agama Islam dianggap sebagai agama seluruh bangsa Arab. Hal tersebut membuat orang Kristen kesulitan untuk mendapat izin dalam hal membangun gedung gereja. Orang Kristen didorong untuk masuk Islam, akan tetapi orang Islam tidak boleh pindah agama. Perkembangan gereja-gereja di timur. Yang pertama itu orang Melki di Suriah dan Palestina. Gereja Melki adalah gereja yang pertama mengalami proses Arabisasi dari gereja Yunani Ortodoks di Suriah dan Palestina. Gereja Melki menjadi gereja pertama di Timur Tengah dengan berbahasa Arab. Yang kedua, gereja Maronit. Gereja Maronit ini diorganisir oleh Yohanes Maron. Gereja Maronit yang sampai pada zaman perang salib dan menganut monoteisme. Gereja-gereja monofisik. Gereja-gereja monofisik ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu gereja Yakobit dan gereja Armenia. Yang silakan baca saya. Terima kasih. Oke, lanjut. Materi yang akan kami berikan pada hari ini yaitu tentang pembentukan gereja-gereja di Asia Barat, perselisihan kristologis, pembentukan gereja Nestorian, pembentukan gereja-gereja monoposit, termasuk gereja Yakobit, dan misi Nestorian mencapai Tiongkok, dan juga sejarah gereja di Asia sejak abad ke-7 sampai dengan zaman perang salib. Pertama, faktor teologis. Faktor teologis yang dimaksud adalah yaitu ketika terjadi perselisihan antara tentang kristologi, yaitu tentang mazhab Antioquia dan Alexandria, yaitu Alexandria diwakili oleh Kyrillos, yaitu dia menyatakan bahwasanya kepribadian atau tabiat ilahi dalam Kristus, sedangkan Nestorius yaitu dari Antioquia dia mengatakan bahwa atau dia menekankan bahwa tabiat manusia dalam Kristus. Pada Konsili Efesus pada tahun 431 yang dimana Nestorius ditolak oleh Kaisar Roma Timur, dan juga ini berdampak bahwasanya Nestorius diasingkan. Tetapi Sekolah Tinggi Teologi di Edesa menerima dari teologi Nestorius ini, sehingga monofisit diusir. Ini tokoh utama dari monofisit ini atau
gereja sekolah tinggi teologi ini adalah Barsauma. Ia pergi ke Nisibis, yang dimana pada tahun 484 atau 486 dia pergi ke Persia, dan Persia menerima ajarannya ini. Pada tahun 451 Paus Leo melakukan atau mendirikan konsili Chalcedon, yang dimana itu mempengaruhi gereja Barat Roma. Juga terjadi masalah di timur, yaitu tentang bahwasanya rahib monofisit di Palestina. Rahib monofisit di Palestina yang berdampak bahwasanya uskup diusir pada ketika itu. Juga pusat kristologi ada di Kalkedoni. Pada tahun 475 Asia Kecil atau monofisit, mereka juga mendukung monofisit. Tahun 517 Justinus mengakhiri politik monofisit yang berdampak bahwasanya terjadi di Suriah atau Mesir penganiayaan, dan juga monofisit di sana dihapuskan. Di Romawi dan Persia bahwasanya ada kerajaan penyangga, yaitu Genasid, yang dimana Genasid ini menerima Nestorius, istri dari Yustianus atau kaisar, bahwasanya dia menerima ajaran dari Nestorius ini. Dan pada tahun 527 dia memerintah di sana dan menganut monoteisme. Yang ini akhirnya bahwasanya menimbulkan dia bersembunyi menganut Nestorius, dan dia menghabiskan Theodorus dan Yakobus. Theodorus bertempat di Arabia, dan dia ditugaskan di sana sebagai uskup dan di Palestina, sedangkan Yakobus di Suriah dan di Asia Kecil. Dampak kristologi di Arab Romawi, bahwasanya gereja Yunani Ortodoks pertama menjadi gereja negara, yang kedua pada abad ke-6 hanya di Asia Kecil mengambil Kalkedonense. Juga di orang Kristen di Yunani dan Suriah mengikut atau menjadi pengikut ajaran orang Melki atau yang ikut kaisar. Di Georgia tahun 500 didirikan Kalkolika. Pada abad ke-6 fase monofisit di Georgia bagian timur dan tengah. Ada upaya dari Heraklius ingin mempersatukan gereja Ortodoks dan monofisit, sehingga dia mendirikan gereja tersendiri yang disebut dengan Maronit. Melalui Yakobus atau kaum dari monofisit di Arab, dia mendirikan keuskupan pada tahun 55. Pada abad ke-5 Armenia berselisih dengan Persia, yang dimana Persia ini menganut Zoroastrisme. Dan pada tahun 484 bahwasanya Armenia menerima kembali atau sudah memperoleh kebebasan untuk beragama. Pada Asia Barat, dampak kristologi adalah dampak kristologi di Asia Barat yaitu adanya 3 aliran. Yang pertama, di Asia Barat menganut Ortodoks Kalkedonik, sedangkan di bagian timur menganut monofisitisme. Sedangkan di timur Asia Barat yaitu termasuk Persia, Arabia, Asia Selatan dan Timur Tengah, Asia Selatan dan Tengah menganut Nestorianisme. Gereja Nestorian di Asia Barat, Arabia, India, Asia Tenggara dan misionaris Nestorian untuk pertama kali mencapai Tiongkok. Gereja Persia menganut Nestorianisme, yang dimana ini dilakukan oleh Sekolah Tinggi Teologi di Anibis pada tahun 475 oleh Barsauma. Nestorian dipimpin oleh Katolikos di
Antioquia Ctesiphon. Pada abad kelima ada organisasi di Persia, organisasi gereja di Persia. Juga pada abad ke-6 bahwasanya di Afghanistan juga. Pada abad pertengahan India menganut monoteisme, yaitu bergantung pada Yakobi. Yang dimana pada abad ke-7 sudah banyak jemaat-jemaat di sana. Di Arabia Utara, misi Nestorian menjadi pedagang, yang dimana pada tahun 635 misi ini atau mereka sudah mencapai ke Tiongkok. Dapat ditemukan pada monumen Sianju tahun 781. Sejarah gereja Asia abad ke-7 sampai dengan Perang Salib. Pertama, situasi di gereja Asia, permulaan sejarah gereja Islam, yaitu daerah politik atau Kristianus ke arah barat berdampak, yaitu bahwasanya persoalan di timur kurang diperhatikan. Adanya usaha menyelesaikan perpecahan bersifat pragmatis atau politis, yang dimana ini menimbulkan bahwasanya perpecahan itu tidak menyelesaikan secara sungguh-sungguh teologis. Adanya tema utama politik kekaisaran Romawi atau Bizantium, yang dimana ini menjadi pembelaan terhadap tentara Arab atau bangsa lain, yaitu bangsa beragama Islam. Sejarah gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat mengalami perselisihan teologis. Pada abad ke-8 atau ini dikenal dengan ikonoklasmos atau gambar-gambar, yang dimana ini bahwasanya menyembah patung, menyembah gambar-gambar. Keberhasilan misi Yunani Ortodoks dapat dilihat dari bahwasanya pertobatan dari Vladimir, raja Rusia, yang dimana Rusia menjadi Kristen. Di Asia Barat Georgia ditaklukkan oleh tentara Islam. Meskipun selama 400 tahun di Asia Barat terjadi penganiayaan, tapi mereka tetap setia. Ini dapat dilihat bahwasanya pada abad 9 atau abad 10 banyak biara didirikan di sana. Tiga, situasi baru bagi gereja di Asia Barat. Tahun 30 abad ke-7, semua daerah di Asia ditaklukkan tentara Arab, kecuali Asia Kecil, yang dimana ini berdampak bahwasanya sulit membangun gereja, memakai pakaian khusus, dan juga pajak diwajibkan serta tidak boleh menyembunyikan lonceng, dan juga mereka ingin agar agama yang lain masuk ke agama Islam. Perkembangan gereja di Timur Tengah. Gereja Melkit atau di Suriah, Palestina pertama kali mengalami Arabisasi. Di Maronit hidup di Lebanon utara dan tengah sebelum Perang Salib. Yarobit banyak mengalami perselisihan. Di Armenia juga berkembang agama termasuk karena didukung oleh kesenian, arsitektur, kerahiban dan literatur. Nestorian menyambut tentara Arab sehingga banyak penganut dari Nestorian banyak yang masuk agama Islam. Kekristenan di India pada 824, yang dimana ini pada imigrasi terjadi pada abad ke-8. Juga pada abad ke-7 mereka menyebar ke Malaysia dan Sumatera. Nestorian bermisi sejak Persia diganti oleh Khalifat. Perluasan misi Nestorian pada abad ke-7 sampai dengan 11 adalah tersebar dalam Kristenan, yakni banyak ditemukan di pantai Laut Tengah, Laut Cina Selatan dan seluruh Asia. Mereka dapat dikatakan bahwasanya mereka gerakan gereja yang misioner. Demikian dari laporan baca saya. Terima kasih. Oke, lanjut. Sebelumnya yang menjadi pembahasan kita pada hari ini yaitu perselisihan kristologis, pembentukan gereja
dari Alexandria mengutamakan tabiat ilahi Kristus. Selain faktor-faktor teologis, ada juga faktor-faktor lain seperti faktor-faktor politis, faktor-faktor etnis, dan faktor-faktor kepribadian. Yang kedua, akibat perselisihan kristologis tiga dominasi di Asia Barat. Gereja Yunani Ortodoks adalah gereja dalam Kekaisaran Romawi, tetapi pada abad ke-6 hanya Kekristenan kecil saja yang menganut pengakuan Kalsedonis. Pada abad ke-6 ada monofisit sejarah gereja di Ethiopia yang cara beribadah dan liturginya dipengaruhi oleh liturgi Yerusalem. Pada pertengahan abad ke-7 dibentuk gereja Maronit karena Kaisar Heraklios tidak berhasil mempersatukan gereja Yunani Ortodoks dan gereja monofisit. Gereja Yakobit adalah gereja yang sangat dipengaruhi kerahiban dan sangat mendukung posisi monofisit. Keuskupan Yakobit bagi orang Arab didirikan pada tahun 55. Pada abad ke-5 terjadi perselisihan di bawah pemerintahan Persia yang memaksa bangsa Armenia menganut Zoroastrisme. Tetapi Armenia membela diri dengan iman Kristennya sehingga mereka memperoleh kebebasan agama pada tahun 484. Yang kedua, pembentukan gereja Nestorian, monofisit, dan misi gereja Nestorian di Tiongkok. Perkembangan gereja di Persia dan keputusan menganut Nestorian dipengaruhi oleh sekolah teologi yang didirikan di Nisibis pada tahun 457. Pada abad ke-7, jemaat Nestorian ada di mana-mana di India sebagai diaspora. Hubungan pusat gereja Nestorian di India Selatan terjadi melalui lalu lintas laut, yaitu Basra. Misi Nestorian bergerak secara luas, tidak hanya di kota besar, tetapi juga mencapai suku-suku, dan sebagian misionernya menjadi pedagang. Pada tahun 781 didirikan monumen dari Siangku yang berisi tentang masuknya Nestorian ke Tiongkok, ringkasan doktrin Nestorian, dan klerus Nestorian di Tiongkok. Yang ketiga, situasi di Asia pada zaman permulaan sejarah agama Islam. Dalam menyelesaikan perpecahan, gereja bersifat pragmatis politis dan tidak memperhatikan masalah-masalah teologi secara sungguh-sungguh. Tema utama politik Kekaisaran Romawi adalah Bizantium yang membela tentara Arab dan bangsa lain yang beragama Islam. Yang keempat, sejarah gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat. Yang menjadi tema utama tema perselisihan teologis gereja Yunani Ortodoks adalah ikonoklasmos, yaitu perselisihan tentang gambar-gambar. Dan keberhasilan terbesar yang sangat berpengaruh adalah pertobatan Raja Vladimir dari Rusia yang menjadi titik tolak orang Rusia menjadi Kristen. Gereja Belgia adalah gereja yang tetap setia dalam memelihara imannya walaupun sudah dianiaya selama 400 tahun, dan pada abad ke-9 dan ke-10 banyak biara yang didirikan di Belgia. Selanjutnya, situasi yang baru bagi gereja di Asia Barat. Sejak masuknya bangsa Arab ke Asia Barat, aktivitas orang Kristen menjadi terbatas, seperti sulit mendapatkan surat izin membangun gereja, dilarang membunyikan lonceng, memakai pakaian, serta harus membayar pajak khusus, dan didorong untuk masuk ke Israel. Selanjutnya, perkembangan gereja-gereja di Timur Tengah. Gereja Melkite adalah gereja pertama yang berbahasa Arab, walaupun secara etnis tidak berasal dari Arab. Gereja Maronit adalah gereja yang dari zaman Perang Salib sudah menganut monoteletisme yang hidup di pedalaman di Libanon Utara dan Tengah. Gereja Yakobit adalah gereja yang sangat dipengaruhi oleh kerahiban dan hidup di tengah pergumulan. Gereja Armenia adalah gereja yang mengalami perkembangan di bidang kehidupan masyarakat maupun gereja. Gereja Nestorian adalah gereja yang menyambut dengan baik tentara Arab karena mengalami banyak hambatan dan penganiayaan. Gereja Nestorian menjalankan misi selama 700 tahun lamanya dan beraktif di Tiongkok. Gereja Nestorian adalah gereja yang sungguh-sungguh bersifat misioner. Sekian dari saya. Ya, lanjut. Baik, sebelumnya saya akan membacakan poin-poin yang ingin dibahas pada hari ini. Yang pertama adalah perselisihan kristologis. Yang kedua, pembentukan gereja-gereja Nestorian, monofisit, dan misi gereja
historian ke Tiongkok. Yang ketiga, situasi di Asia pada zaman permulaan sejarah agama Islam. Yang keempat, sejarah gereja di Yunani Ortodoks. Dan yang kelima, perkembangan gereja di Timur Tengah. Poin yang pertama, perselisihan kristologis. Tema yang dibahas pada gereja mula-mula adalah doktrin tentang Allah. Pada abad keempat ada perpecahan tentang doktrin Allah. Gereja Arian yang belum lama berdiri mengalami perpecahan dikarenakan perselisihan kristologis, sehingga terbentuk gereja Kalkedonik dan gereja non-Kalkedonik, khususnya gereja Asia. Dari perselisihan kristologis ini, gereja terbagi menjadi 3. Berikut faktor-faktor teologis. Alexandria mengutamakan kepentingan tabiat ilahi di dalam Kristus dengan memakai kristologis logos sarx. Kyrillos mengatakan Kristus hanya dapat menyelamatkan jika Allah sungguh-sungguh menjadi manusia. Jadi manusia Kristus adalah Allah, namun Allah sendiri dalam Yesus menjadi manusia. Nestorius menolak Theotokos. Maria tidak melahirkan logos ilahi, tetapi hanya manusia, Yesus dipersatukan dengan Allah. Faktor-faktor lain yaitu faktor-faktor politis. Tahun 451, kemenangan Konstantinopel, tetapi kemenangannya dibayar mahal karena mereka kehilangan pengaruh dari Alexandria dan terjadi perpecahan di dalam kekaisaran Romawi Timur. Yang kedua, faktor-faktor etnisnya. Yunani dianggap sebagai pengakuan dan kebudayaan Yunani, dan pengakuan akan posisi monofisit sebagai pengakuan akan kebudayaan setempat Suria atau Mesir. Dengan demikian Suria dan Mesir tidak ingin menerima keputusan konsili di Kalkedon. Keyakinan teologis itu maupun atas alasan etnis. Yang ketiga, faktor kepribadian. Kyrillos dianggap memakai metode yang tidak sesuai dengan posisinya sebagai pemimpin rohani. Tokoh-tokoh perselisihan kristologis tidak bebas sehingga tokoh-tokoh dari perselisihan kristologis tidak bebas dari ambisi pribadi dan sewaktu-waktu kehilangan seperti mereka mencari pengaruh pribadi atas gereja. Poin yang kedua, sehingga akibat dari perselisihan kristologis ini, gereja di Asia terpecah menjadi 3. Yang pertama, Asia Barat menganut ortodoksi Kalkedonik, dan yang kedua, Asia Barat bagian tengah menganut monofitisme, dan Asia Selatan dan Tengah menganut Nestorianisme. Poin yang kedua tentang pembentukan gereja Nestorian, monofisit, dan misi-misi gereja Nestorian di Tiongkok. Nestorianisme muncul dalam gereja pada abad ke-5 karena adanya upaya untuk secara rasional menjelaskan dan memahami inkarnasi dari logos ilahi. Sebagai manusia Yesus Kristus, Nestorianis mengajarkan bahwa esensi kemanusiaan dan esensi keilahian Kristus itu terpisah, dan oleh karena itu ada 2 pribadi, yakni pribadi manusia Yesus Kristus dan pribadi yang ilahi, yang berdiam dalam manusia Yesus Kristus itu. Sebagai konsekuensinya, kaum Nestorian menolak adanya istilah-istilah seperti Allah menderita dan Allah telah disalibkan, karena kemanusiaan Yesus Kristus yang menderita itu terpisah dari keilahiannya. Demikian pula mereka menolak istilah Theotokos sebagai gelar Maria. Sebaliknya mereka mengajukan gelar Christotokos, yaitu karena dalam pandangan mereka Maria hanya melahirkan pribadi manusia dan bukan pribadi ilahinya. Yang ketiga, perkembangan gereja monofisit. Kyrillos adalah uskup Alexandria yang setuju bahwa iman dan inkarnasi Allah hanya terjamin jika komunikasi idomioni diterima tanpa syarat dan gelar. Theotokos dibandingkan kepada Bunda Maria, maka akibat ini perhatian Kyrillos tertuju pada soteriologis. Ia menaruh perhatian sekaligus menentang pandangan soteriologis dan pemahaman kodrat Yesus yang dipahami oleh Nestorius. Kyrillos menegaskan bahwa logos ilahilah yang menjelma ke dalam Yesus Kristus, yang meleburkan kedua kodrat demi kesatuan subjek, yaitu kodrat ilahi pada Yesus Kristus. Maka
Ajaran ini diteruskan oleh rahib Eutyches. Pandangan Cyrillus dari Alexandria sebenarnya menjadi dasar miaphysitisme yang dianut oleh Ortodoks Oriental. Namun, miaphysit seringkali dianggap sama dengan monophysit. Poin yang ketiga, situasi di Asia pada poin yang ketiga, misi gereja Nestorian ke Tiongkok. Misi gereja pada tahun 635, misi Nestorian sudah mencapai Tiongkok. Misi itu dari monumen Xianfu yang didirikan pada tahun 781 yang ditulis oleh rahib dari Suria. Monumen Xianfu ini berisi ringkasan doktrin Nestorian yang dibawa ke Tiongkok. Poin yang ketiga, situasi di Asia pada zaman permulaan sejarah agama Islam. Situasi pada tahun 614 sampai 619, Persia menaklukkan sebagian besar dari Kekaisaran Romawi Timur, yaitu Mesopotamia, Utara, Suria, Palestina, dan Mesir. Kekaisaran Romawi dan Persia menghancurkan Persia dan melemahkan Kekaisaran Romawi, dan dengan demikian tercipta kevakuman yang mempermudah tentara Arab tahun 30-an di abad ke-7. Yang keempat, sejarah gereja di Yunani Ortodoks. Di bidang politik, mengubah situasi gereja Yunani Ortodoks. Gereja Yunani Ortodoks dibatasi oleh Asia Kecil. Dalam gereja Yunani Ortodoks ada perselisihan ikonoklasmos, yaitu perselisihan gambar-gambar. Kaisar Konstantino yang kelima melarang pemujaan gambar dan religius. Yang menciptakan teologi gambar-gambar ini adalah Yohanes dari Damsyik. Yang kelima, perkembangan gereja di Timur Tengah. Gereja Melkit menjadi gereja yang pertama di Timur Tengah yang berbahasa Arab. Meski Melkit sendiri secara etnis tidak berasal dari bahasa Arab. Yang kedua adalah gereja Maronit yang hingga zaman Perang Salib menganut monotheletis. Oke, lanjut. Oke, baik, dalam pembahasan ini kita membahas mengenai pembentukan gereja di Asia Barat, perselisihan kristologis, pembentukan gereja Nestorian, pembentukan gereja monofosit, misi Nestorian mencapai Tiongkok. Yang pertama, tema teologis yang pertama dibahas secara luas dalam gereja mula-mula adalah doktrin tentang Allah Tritunggal. Perpecahan dalam gereja pada abad keempat tentang isu doktrin Allah Tritunggal. Gereja-gereja Arian yang berdirinya belum lama mengalami perpecahan sebagai akibat perselisihan kristologis tersebut. Akibat perpecahan tersebut, maka gereja Asia dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, faktor-faktor teologis. Perselisihan teologis ada dua mazhab, yaitu mazhab Antioquia dan Alexandria. Yang kedua, Trilios dari Alexandria mengutamakan kepentingan tabir ilahi. Yang ketiga, konsep Nestorias ditolak dan konsep Trilios diterima, Nestorias diasingkan. Adapun faktor-faktor lainnya yaitu faktor politik, etnis, dan faktor kepribadian. Gereja Yunani Ortodoks di Asia Kecil, Gereja Melkit. Orang Kristen Yunani Ortodoks di Suria dan Mesir disebut Melkit. Perkembangan ideologi yang dianut oleh Justinianus menjadikan restorasi Kekaisaran Romawi menjadi tujuan utama politik Konstantinopel. Tujuan politis juga mempengaruhi yang pertama gereja Maronit. Kaisar Heraklius tidak berhasil mempersatukan gereja Yunani Ortodoks dan monofosit. Yang kedua, gereja Yakobit. Teolog gereja Yakobit terkenal dalam fase Yakob dari Saruk. Kerahiban adalah pemelihara identitas bangsa Suria. Sejak akhir abad ke-6 ada perpecahan atau disebut sisma antara gereja Yakobit dan gereja Koptik di Mesir. Yang selanjutnya monofistisme di Arabia Utara. Akhir abad ke-5 didirikan kerajaan bangsa Gasenid. Yang selanjutnya gereja Armenia. Gereja dan bangsa Armenia pada abad ke-5 mengalami perselisihan. Sinode di Divin pada tahun 506 menolak Nestorianisme dan Henotikon. Selanjutnya gereja
Nestorian di Persia. Perkembangan gereja di Persia, sidang sinode di Bet-Lapat pada tahun 484 akibat penolakan aksese. Aksese itu kemudian gereja Yakobit dapat menyebarluaskan pengaruhnya ke Persia juga. Yang selanjutnya, perluasan gereja Nestorian di Asia Barat. Pada awal abad ke-5 sudah ada organisasi gereja di Persia, yaitu Mesopotamia dan Persia. Gereja Nestorian di India, pada abad ke-7 jemaat Nestorian di mana-mana di India sebagai diaspora. Pada saat itu agama Kristen sudah disebarluaskan ke seluruh India. Gereja Nestorian di Arabia. Di Arabia Utara, yaitu sebelah selatan Damsyik, tepatnya di Hauran, dan sebagai Palestina, orang Kristen Arab menganut Nestorianisme. Selanjutnya, gereja Nestorian di Asia Tengah. Perluasan agama Kristen di Asia Tengah itu jalan-jalan perdagangan yang disebut Jalan Sutra. Yang selanjutnya, misi Nestorian mencapai Tiongkok pada abad ke-7. Lewat jalan-jalan sutra tersebut, kekristenan pada tahun 635 sudah mencapai Tiongkok. Pada awal abad ke-7, gereja Nestorian sudah disebarluaskan di Asia Barat, Arabia, Asia Selatan, Asia Tengah, dan sampailah di Asia Timur. Pembahasan yang selanjutnya adalah sejarah gereja di Asia sejak abad ke-7 sampai dengan zaman Perang Salib. Situasi di Asia pada zaman permulaan sejarah agama Islam. Pada tahun 614 sampai 619, Persia menaklukkan sebagian besar dari Kekaisaran Romawi Timur, yaitu Mesopotamia Utara, Suria, Palestina, dan Mesir. Sejarah gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat. Sejarah gereja Yunani Ortodoks di Bizantium. Dalam gereja Yunani Ortodoks terdapat perselisihan teologis. Tema terutama dalam abad ke-8 adalah ikonoklasmos, yaitu perselisihan tentang gambar-gambar. Yang selanjutnya, gereja Yunani Ortodoks di Georgia. Selama 400 tahun berkali-kali ada penganiayaan terhadap gereja Georgia, tetapi mereka tetap setia dalam memelihara imannya. Yang selanjutnya, situasi yang baru bagi gereja di Asia Barat. Pada tahun 30-an abad ke-7 sampai tahun 651, kecuali Asia Kecil, semua daerah Asia Barat ditaklukkan oleh tentara Arab. Yang selanjutnya, perkembangan gereja-gereja di Timur Tengah. Gereja yang pertama yang mengalami proses Arabisasi adalah sisa gereja Yunani Ortodoks di Suria dan Palestina yang disebut Gereja Melkite. Gereja Maronit diorganisir oleh Yohanes Maron yang memberikan hierarki kepada golongan Maronit dan dia sendiri pada tahun 676 menjadi uskup gereja Maronit. Selanjutnya, gereja-gereja monofosit. Yang pertama, gereja Yakobit. Sebagai akibat dan reaksi terhadap penganiayaan dari pemerintahan Bizantium, orang Yakobit menyambut tentara-tentara Arab sebagai pembebas. Tetapi kerahiban adalah dasar yang kuat, sehingga gereja Yakobit juga dapat memperoleh untung dari situasi yang baru. Pusat kehidupan gereja adalah kebaktian dan liturgi, yang memakai liturgi Yakobus yang berasal dari Yerusalem. Orang Yakobit menyembah relikwi. Mereka tertarik dalam pengalaman ajaib seperti mukjizat dan penglihatan dan gejala alam. Selanjutnya, gereja Armenia. Persatuan dengan gereja Yakobit pada tahun 726 adalah dasar bagi dua gereja untuk saling mendukung dan saling menolong. Pada tahun 885, Armenia memperoleh kembali kemerdekaannya. Dan dengan demikian mulai perkembangan dari berbagai bidang kehidupan masyarakat termasuk kehidupan gereja, kesenian, arsitektur, perhadian, dan literatur. Pada abad ke-9, bidat Paulikan mengalir ke bidat Petrakit. Orang Petrakit ikut dualisme, menolak kultus, pemujaan orang suci dan Bunda Maria, dan hanya mengakui dua sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Di pembahasan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang gereja Nestorian, dan yang ini kita akan membahas sejarah gereja dan misi Nestoriannya. Gereja Nestorian di Asia Barat. Di bawah pemerintahan Sasani di kerajaan Persia, gereja Nestorian mengalami banyak penghambatan sewaktu-waktu penganiayaan. Sampai akhir abad ke-7 masih ada keuskupan di Arabia Timur. Walaupun sudah pada pertengahan abad ke-7, banyak orang Kristen di situ masuk, khususnya karena tidak ingin membayar pajak yang sangat tinggi. Tingkat pendidikan Nestorian cukup tinggi. Sekolah tinggi teologi di Bisbis, akademi kedokteran di Godispur, dan sekolah di Merv adalah pusat ilmu, khususnya teologi, filsafat, dan kedokteran. Gereja Nestorian di India dan di Asia Tenggara.
Ada berita bahwa pada tahun 825 kekristenan di India diperkuat melalui migrasi orang Kristen. Satu kali lagi seperti sebelumnya pada pertengahan abad ke-8. Orang Kristen mendapat hak istimewa tetapi juga dianggap sebagai kasta tersendiri. Bahasa yang dipakai dalam kebaktian adalah Syriac atau bahasa Pahlavi. Gereja Nestorian di Asia Tengah. Gereja Nestorian memang cukup kuat untuk melaksanakan pelayanan misi yang luas selama 700 tahun sejak pemerintahan Persia diganti dengan Khalifat. Pada saat kepemimpinan Katolik Patolik Timotius I, usaha misi Nestorian dilaksanakan secara teratur. Gereja Nestorian di Tiongkok dan Asia Timur. Gereja Nestorian sejak tahun 635 disebarluaskan di Tiongkok. Sepanjang sejarah, sejak zaman Perjanjian Baru, Tiongkok adalah satu-satunya negara dengan jumlah penduduk yang terbesar di seluruh dunia. Perkembangan baru misi Nestorian di Asia Tengah pada sekitar tahun 1000. Sementara gereja Nestorian dihapuskan lagi di Tibet atau di sekitar tahun 850 dan Tiongkok di sekitar tahun 950, jemaat-jemaat Transoksania dan India tetap berdiri. Pada tahun 1007, suku Kerait itu bersama dengan rajanya bertobat melalui pelayanan pedagang-pedagang Kristen Nestorian dari Suriah. Pada babak berikutnya, orang Kerait tetap setia kepada iman Kristen, bahkan dari suku Kerait iman Kristen disebarluaskan ke suku-suku lain. Orang Arab pada abad ke-6 dan ke-7 mengenal agama Kristen terutama dalam bentuk Nestorian dengan kristologi yang lemah. Di dalam Nestorianisme, doktrin tentang keilahian Kristus dan tentang Kristus sebagai anak Allah kurang jelas, dan ini terjadi juga pada orang Kristen Arab. Akibat perpecahan kekristenan maka terjadilah permusuhan antara orang monofosit dengan orang Yunani Ortodoks. Orang monofosit mengharapkan kedatangan tetangga asing sebagai bebas dan pemerintah yang menganut Yunani Ortodoks. Sekian dari hasil laporan baca saya. Oke, terakhir. Baik, kita akan membahas judul kita, yaitu berjudul Memahami Pembentukan Gereja di Asia Barat dan Sejarah Gereja di Asia Barat dan Sejarah Gereja di Asia sejak abad ke-7 sampai zaman Perang Salib. Jadi ketika pertama-tama sejarah gereja atau mula-mula gereja itu membahas tentang doktrin tentang Allah Tritunggal. Nah, doktrin tentang Allah Tritunggal ini difokuskan kepada Konsili Nicea. Konsili Nicea tersebut membuat suatu landasan bahwa semua gereja memakai Konsili Nicea tahun 325 sebagai pengakuan imannya. Nah, hal tersebut membuat suatu gejolak atau isu di dalam suatu gereja, di mana gereja Arianis yang merupakan suatu gereja yang besar dahulunya sekarang menjadi sebuah gereja yang bercampur aduk dengan gereja Ortodoks. Nah, hal tersebut juga membuat suatu perselisihan di dalam gereja Arian. Gereja Arian karena konflik alat Tritunggal tersebut atau pemahaman tentang kristologi tersebut membuat sebuah perpecahan terbagi menjadi tiga, yaitu gereja Arian, kemudian gereja Kalkedonik, dan kemudian gereja non-Kalkedonik. Yaitu kita akan masuk ke dalam faktor-faktor teologis, di mana faktor teologis merupakan suatu faktor pemahaman setiap orang, yaitu di mana Mesbah Antioquia dan Mesbah Alexandria. Secara teologis, Irenaeus dari Alexandria mengutamakan kepentingan tabiat Allah di dalam Kristus dengan memakai kristologi logos, yang dimana dia berpendapat bahwa memakai istilah Theokos, yaitu di mana Theokos merupakan yang melahirkan Allah bagi Maria. Doktrin itu yang memakai kesatuan dua tabiat Kristus disebut monofisitisme, satu tabiat. Sedangkan hal tersebut bertentangan dengan pendapat Nestorius, di mana Nestorius menolak istilah Theokos dengan keras. Maria tidak melahirkan logos ilahi, tetapi hanya manusia Yesus yang dipersatukan dengan Allah. Nestorius mengutamakan tabiat manusia di dalam Kristus. Dalam konsep Nestorius, kesatuan kemanusiaan dan keilahian di dalam Kristus kurang dapat diekspresikan. Nah, hal tersebut juga dipengaruhi oleh pemahaman dari argumen dari Nestorius tersebut dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles. Jadi filsafat Aristoteles ini menitik beratkan akal budi, hampir bersifat rasionalistis. Nah, kemudian melihat pergolakan tersebut, kemudian pada pergolakan tersebut dibuatlah sebuah kesimpulan, yaitu dengan membuat konsili di Efesus pada tahun 431.
hampir keputusan tentang kedua konsep kristologi itu. Jadi Konsili Efesus memutuskan untuk menggunakan konsep Kyrios diterima dan kemudian Nestorius ditolak. Nah, dari hal tersebut membuat suatu pergejolakan juga di mana pemahaman monofisitisme itu membuat sebuah perlawanan terhadap kaum Nestorius, di mana dengan keputusan ini Mesbah Antioquia tidak mempunyai tempat lagi di dalam kekaisaran Roma. Jadi pihak Nestorius ini diusir berserta dengan pencetusnya yaitu Balsauma. Kemudian setelah diusir dari tempat tersebut, Nestorius pergi ke Persia, di mana mereka menemukan sebuah sekolah tinggi teologi Nestorian Edessa. Sekolah tinggi teologi Edessa, di mana sekolah tinggi teologi Edessa ini merupakan suatu sekolah tinggi yang berpengaruh di dalam wilayah Persia. Ketika pihak dari Kyrios dari Alexandria Nestorius pergi ke sana dan bergabung dengan sekolah tinggi Edessa, maka lahirlah sebuah tempat yang baru kepada orang Nestorius ini, di mana pada tahun 484 sampai 486 dalam sinode gereja Persia di Bet-Labat untuk menerima teologi Nestorian sebagai doktrin resmi. Sejak itu gereja di Persia dapat disebut gereja Nestorian. Jadi dapat kita lihat pada awalnya gereja di Nestorian ini tidak menggunakan doktrin gereja Nestorian, kemudian sekarang menggunakan karena efek dari pengusiran dari pengusiran dari Kyrios dari Alexandria. Kemudian setelah 20 tahun monofisitisme yang dipimpin oleh Kyrios dari Alexandria ini berkembang, maka pada saat itu Paus Leo I pada tahun 449 membuat suatu keputusan agar membuat suatu kristologi atau pemahaman kristologi yang jelas. Jadi dibuatlah sebuah pengakuan iman Kalsedon. Nah, terlepas dari hal tersebut tidak membuat suatu yang mengenakan di dalam hal tersebut, malah dalam hal tersebut membuat suatu pemahaman atau sebuah perselisihan yang dimana dalam hal tersebut pengakuan iman Kalsedon dan juga dikeluarkannya pengakuan iman Kalsedon dan juga kanon 28 membuat Katolik Roma berpendapat bahwasannya mengasingkan gereja Katolik Roma dari gereja Yunani Ortodoks. Jadi hampir seimbang gereja Yunani Ortodoks dengan Roma, sehingga membuat suatu perselisihan dan ditolak oleh Paus Leo I di Roma. Kemudian di Suria pada zaman tersebut terjadilah kekerasan di Suria. Penganut monofitisme mencoba untuk menguasai patriark itu. Di Konstantinopel dan Asia Kecil pada tahun 475 Kaisar Roma Timur mendukung posisi monofisit mungkin untuk memperoleh kesatuan gereja. Kemudian pengaruh monofisitisme di gereja Yunani hilang dan pengaruh monofitisme di Suria Mesir dianiaya dengan keras. Kemudian kita akan masuk dalam faktor-faktor lain. Nah, faktor-faktor lain berupa dogmatis. Jadi mereka tidak hanya membahas berupa dogmatis atau hanya alat tunggal, ada juga dengan pengaruh politisnya, di mana mereka membuat suatu pengaruh-pengaruh mereka atau mungkin saja pengaruh untuk menguasai wilayah seperti itu. Kemudian kita akan masuk dalam pembahasan sejarah gereja di Asia sejak abad ke-7 sampai dengan zaman Perang Salib. Masalah organisasi dan administrasi di daerah timur Kekaisaran Roma tidak dipecahkan, yaitu tentang dogma tersebut. Usaha untuk menyelesaikan soal perpecahan gereja bersifat praktis politis dan tidak menuju ke arah yang sungguh-sungguh memperhatikan masalah-masalah teologis yang mendalam. Nah, dari hal tersebut, ketika pihak Romawi dan pihak Persia berperang, mereka saling mengambil wilayah, di mana Persia mengambil wilayah dari kerajaan Genesa dan kemudian
Persia juga mengambil kerajaan Lagmin. Jadi sebagian kerajaan dikuasai oleh Persia yang merupakan kerajaan Romawi pada saat itu. Nah, pada saat tersebut, ketika mereka berperang, terjadilah suatu mungkin kekosongan atau juga dikatakan di sini melemahnya kekaisaran Romawi. Di saat melemahnya kekaisaran Romawi tersebut, maka pihak dari dapat kita katakan Islam, yaitu pihak Islam dapat dengan mudah memasuki atau memperangi Persia. Bayangkan saja ketika Persia merupakan negara Islam pada saat itu yang merupakan wilayah Kristen, kemudian karena peperangan tersebut yang melemahkan antara kedua pihak, antara Romawi dan Persia, dengan mudah kelompok Islam di situ dapat, yaitu Suria pada tahun 635 pada abad ke-7, di mana tentara Arab menaklukkan Suria Persia. Jadi daerah-daerah yang ditaklukkan yaitu berupa Suria pada tahun 635, Yerusalem 638 dan Mesir 639 sampai 649. Hal tersebut membuat suatu kekosongan dan juga mudahnya agama Islam memasuki kedua wilayah tersebut. Bahkan dikatakan di sini bahwa wilayah 2/3 wilayah Romawi dikuasai oleh pihak Islam. Sejarah gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasannya yang menjadi ciri khas Yunani Ortodoks merupakan suatu menyembah gambar-gambar atau yang disebut ikonoklasmos, di mana merupakan suatu ciri khas dari Yunani Ortodoks. Walaupun memang Yunani gereja Katolik Yunani Ortodoks, dan hal ini juga kita dapat temui di dalam Katolik Romawi seperti itu. Dan teologi ini diciptakan oleh Yohanes dari Damaskus pada tahun 670 sampai 750. Nah, memanasnya perselisihan antara gereja Yunani Ortodoks dan juga gereja Romawi Katolik itu terdapat pada perselisihan tentang teologi perjamuan kudus. Kemudian mereka juga membahas tentang apakah roti itu di dalam perjamuan kudus itu menggunakan roti yang bertawar atau roti yang berragi, dikatakan oleh Katolik Roma. Kemudian Yunani Ortodoks mengatakan roti beragi. Jadi ada dua pemahaman antara roti beragi dan tidak beragi seperti itu. Nah, kemudian gereja Yunani Ortodoks di Georgia, kita tahu bahwa gereja Georgia ini jadi tentara Arab menaklukkan Georgia selama hampir pada tahun 645 tentara Arabia menaklukkan Kibias, ibu kota Georgia. Sejak tahun 717 seluruh Georgia dibawa ke kekuasaan Arab sampai abad ke-11. Jadi di sini dikatakan bahwasannya Georgia ditaklukkan oleh Arab seperti itu dan juga dianiaya selama 400 tahun. Tetapi apa yang dapat kita lihat di dalam Georgia ini tetap percaya pada keyakinannya, kehidupan gereja terus berlangsung dan literatur bahasa Georgia hidup. Kemudian situasi yang baru bagi gereja-gereja di Asia Barat. Pada tahun 30-an abad ke-7 sampai tahun 651, kecuali di Asia Kecil, semua daerah Asia Barat di mana gereja ada ditaklukkan oleh tentara Arab. Dapat kita lihat di sini bahwasanya semua gereja telah ditaklukkan oleh Arab. Dengan demikian situasi orang Kristen di Suriah, Palestina, Arabia, Armenia, Mesopotamia dan Persia berubah total. Di mana pada saat itu ketika dapat kita akui dan di buku ini dikatakan bahwasannya orang Kristen pada saat itu dihargai sebagai Alkitab yang memiliki kitab suci. Pada saat itu administrasi orang Arab masih melemah, di mana pemahaman tentang administrasi untuk menggunakan segala sesuatu atau bentuk pemerintahan itu masih rendah. Jadi mereka orang Arab menggunakan orang Kristen untuk mengelola administrasi mereka. Sekira sesudah 100 tahun di dalam proses tersebut menggunakan tenaga orang Kristen, maka berubahlah suatu
mungkin pengaruh tersebut, di mana orang Arab tidak memperkenankan orang Kristen untuk membangun gereja, kemudian orang Kristen didorong untuk masuk Islam, tetapi orang Islam tidak boleh pindah agama dan sebagainya. Dan satu lagi, orang Kristen menjadi orang kedua dalam hal tersebut. Jadi orang Arab yang nomor pertama diutamakan dan orang Kristen menjadi orang yang kedua. Perkembangan gereja-gereja di Timur Tengah, orang Melkit di Suria dan Palestina. Orang Melkit adalah orang Suria, orang Yunani Ortodoks di Suria dan Palestina yang tersisa akibat dari Arabisasi orang Arab tersebut. Nah, kehilangan dukungan dari pemerintah sedikit demi sedikit bahasa Yunani dengan bahasa Arab. Nah, dalam hal tersebut orang Melkit di Suria dan Palestina ini merupakan gereja yang pertama sekali menggunakan bahasa Arab dalam peribadahan maupun liturgi mereka. Kemudian gereja Maronit. Gereja Maronit merupakan gereja yang menganut monotelitisme. Di sini dikatakan tidak ada beberapa gejolak, tetapi gereja ini memiliki perkembangan seperti itu. Kemudian gereja Maronit yang sampai cukup. Ya, jadi dari semua yang membaca laporan hari ini tampaknya tidak ada yang mengerti apa yang disampaikan, sehingga menghabiskan waktu. Saya ngantuk karenanya. Jadi minggu depan sudah saya katakan, saudara saya tidak suruh membaca apa yang tertulis di sini. Saya sudah baca ini. Capek mendengar kalian berulang-ulang menyampaikan ini. Sudah saya sampaikan di awal bahwa saya suka kalian mengerti, itu aja. Jelaskan apa yang kau tahu. Tidak kau baca buku itu. Membaca buku itu ngapain? Semua kalian membaca apa yang kalian tulis. Kalian tulis dari sini, kalian pindahkan ke kertas, kirim ke saya. Lalu di sini kalian baca lagi, ngapain? Menghabiskan waktu. Tengoklah, waktu kita tinggal 10 menit lagi, 4 menit lagi. Kalau saya tanya apa yang kalian dapatkan, pasti nggak tahu kalian. Karena apa? Karena nggak kalian sampaikan apa yang kalian tahu. Iya. Kalau membaca buku, ambil aja apa yang penting dari buku itu. Apa yang terjadi sesuai dengan judul-judul besarnya gitu. Daripada kalian bahas detail tapi kalian nggak ngerti, habis waktu. Jadi minggu depan katakan aja, jangan lagi baca ya. Ini saya beri kesempatan karena pertama. Kalau kedua nanti nggak kalian baca lagi, saya stop dan nilainya tidak ada. Makanya minggu depan baca kedua, bacalah berulang-ulang, pahami sampai kau ngerti. Baru kau bercerita apa yang kau tahu. Kalau nggak kau tahu, udah diabaikan aja. Gitu ya. Jadi kalau kita baca di sini ada perdebatan yang hangat di sini yang menyebabkan terjadi perpecahan gereja. Yang mereka bahas ialah seputar Theotokos, Bunda Maria sebagai ibu Yesus. Itu menjadi perdebatan. Dan perdebatan itu sudah lama ya. Itu perdebatan Theotokos itu sudah mulai dari abad pertama. Akhirnya mulailah gerakan-gerakan konsili-konsili untuk menetapkan mana yang benar. Karena ortodoks itu kan ortos itu benar, doxa itu anggapan. Jadi ortodoksi berarti anggapan yang benar. Baik ortodoks Yunani Ortodoks dan Ortodoks Barat atau Gereja Katolik Roma selalu mengatakan Ortodoks Barat, selalu mencari diri yang benar.
Jadi di situ dalam perdebatan mereka itu antara banyak kubu, antara Arius, Athanasiat, Arius dengan Nestorian, monofisit. Itu yang menjadi perdebatan di abad-abad pertama. Kemudian akibatnya gereja terpecah 3 denominasi. Gereja Ortodoks Yunani itu masih memahami iman Kalsedon. Karenanya kan ada tadi gereja-gereja kelompok Kalsedon dan non Kalsedon. Kelompok yang Kalsedon ialah menerima Theotokos, tabiat Allah yang tabiat Yesus yang 2, 100% manusia, 100% Allah ilahi. Itu Kalsedon, konsili keempat Kalsedon. Konsili ekonomis yang keempat di Kalsedon 451. Diputuskanlah bahwa Theotokos itu diterima, tapi kelompok-kelompok monofisit, kelompok-kelompok Nestorian itu ditolak. Pemikiran mereka ditolak. Nestorius dilarang. Nah, itu setelah konsili keempat ekumenis di Kalsedon. Nah, ini perdebatan. Sehingga ada 2 kelompok gereja yang Kalsedonisme dan kelompok non-Kalsedon. Kelompok Kalsedon itu di mana? Itu gereja-gereja yang di Asia Barat yang masih berpihak kepada gereja Katolik Roma. Itu di sini disebut. Di bagian barat Asia Barat menganut ortodoksi Kalsedonik di halaman 49. Tapi di Asia Barat bagian tengah itu mayoritas orang Kristen menganut monofisit. Dan orang Kristen di bagian timur Asia Barat, yaitu di Persia, Arabia dan Arabia Selatan dan Asia Tengah, itu Nestorian. Jadi ada 3 kelompok gereja yang akhirnya terpecah. Di kelompok yang pertama itu Kalsedonik, mengakui iman Kalsedon. Apa itu iman Kalsedon? Kalian baca ini di halaman 45. Itu keputusan Kalsedon. Halaman 45 di bawah. Kami bersatu dalam mengajar semua orang untuk mengakui dia yang adalah satu-satunya anak. Nah, itu dan sebagainya sampai ke halaman 46 itu pengakuan iman Kalsedon. Nanti dari situ mulailah ditimbul pengakuan iman Nicea. Ketika iman Kalsedon ini diterima, muncullah pengakuan iman Nicea. Nah, di sini yang terlihat bahwa nanti gereja itu terpecah 3. Ada yang Kalsedonik, itulah yang Ortodoks Yunani. Ada non Kalsedon, itulah yang ke Asia Tengah, Asia ke Arab ya, ke Persia, ke Arab Utara, Arab Selatan, itu Nestorian. Nah, apa yang terjadi nanti setelah itu abad ke-7, setelah pembahasan ini abad ke-7 sampai sebelum Islam masuk, apa yang terjadi? Gereja-gereja yang Kalsedonik tadi pecah lagi. Mereka tidak mau tunduk ke GKR, Gereja Katolik Roma. Maka terjadi perpecahan. Itu karena apa? Karena ada lagi perdebatan teologis. Lalu gereja-gereja yang monofisit dan Nestorian juga pecah. Karena di dalam diri mereka pun ada perdebatan teologis. Nah, ini yang harus kalian lihat dalam sejarah ini. Makanya membaca buku sejarah itu harus berulang-ulang sehingga kalian tahu apa yang terjadi di seputar sejarah itu. Nah, kalau terjadi pembentukan gereja-gereja di Asia Barat, terjadi perselisihan kristologi, terjadi pembentukan gereja Nestorian, pembentukan gereja-gereja monofisit, baru misi Nestorian mencapai Tiongkok. Nah, jadi perbedaan monofisit dengan Nestorian, monofisit itu, gereja monofisit itu tidak pernah dia menginjili kemana-mana. Mereka selalu di Mesir semua. Tetapi gereja-gereja Nestorian sampai kepada Tiongkok. Bahkan mereka sampai ke Asia Tenggara. Mereka itu gereja-gereja yang misioner. Itu kan ditulis di sini. Kalian tidak baca. Di halaman 82 itu.
Gereja Nestorian sungguh-sungguh bersifat gereja misioner. Tapi kalau gereja-gereja monofisit itu tidak misioner. Nah itu. Jadi ini yang harus kalian baca sehingga kalian dapat intisari dari bacaan itu. Apa yang bermanfaat kepada kalian. Ada dialog. Makanya di situ akan terlihat nanti ada konsili-konsili yang memperdebatkan soal kristologi. Konsili yang pertama ekumenis itu tahun 325. Itu konsili yang pertama. Pada konsili yang pertama itu Arianisme ditolak. Pemikiran Arius ditolak. Dan mulailah di situ pengakuan iman Nicea diterima. Kemudian pada konsili kedua ekumenis yaitu di Konstantinopel disebut dengan konsili Konstantinopel pertama itu tahun 381. Yang dibahas di situ nanti pendalaman pengakuan iman Nicea. Itu yang sudah membahas soal Theotokos itu sudah mulai dibahas di sana. Baru konsili ekumenis yang ketiga itu di Efesus. Itu di sini disinggung tadi di Efesus. Dan disitulah nanti konsili ketiga di Efesus itu Nestorian diasingkan, dilarang. Bahkan Kaisar Roma membuat surat keputusan melarang Nestorianisme. Itu konsili ekumenis ketiga di Efesus tahun 431. Lalu konsili keempat ekumenis di Kalsedon. Itu yang kita bahas hari ini. Itu sudah membahas Theotokos. Jadi memang harus kalian jeli membahas apa yang menjadi persoalan dalam setiap tulisan-tulisan sejarah. Lalu kalau kita lihat tadi akhirnya dengan perdebatan-perdebatan kristologis itu lahirlah gereja-gereja yang Kalsedon dan non Kalsedon. Lalu yang Kalsedon itu di gereja Ortodoks, Yunani Ortodoks di halaman 49. Ini pun terjadi perdebatan. Maka lahirlah gereja Melkit. Melkit itu ikut saja. Artinya ikut saja. Mengapa ada gereja Melkit ikut saja? Terjadi juga persoalan antara Yunani Ortodoks ini dengan GKR, Gereja Katolik Roma. Nah, di sini perdebatannya, apa yang menjadi perdebatan di sini? Karena hubungan gereja Barat dengan gereja Ortodoks ini memiliki ketegangan. Soal apa? Patriarki. Patriarki itu ditetapkanlah ada 5 patriarki, yaitu yang berpusat di Roma, di Konstantinopel, kemudian di Alexandria, di Antioquia dan Yerusalem. 5 patriarki. Tapi dari 5 patriarki ini yang berkuasa itu kan Roma. Konstantinopel itu kan sedikit. Dan akhirnya Konstantinopel nanti juga mereka menarik diri dari Roma. Ini ada perpecahan di sini. Karena di kelima patriarki ini juga ada yang menganut monoteisme. Coba kita lihat nanti di Mesir itu monofisitnya tinggi. Gereja Koptik itu monofisit. Parsia itu monofisit. Nah akhirnya ada orang yang kalian Kristen apa? Ikut sajalah. Atau dia mau ke Katolik Roma terserah, atau dia mau ke Yunani Ortodoks terserah. Nah itulah yang disebut dengan orang Melkit. Orang Melkit itu tinggal di di Persia itu, di Syria sekarang. Mereka tinggal di sana. Tapi nanti orang Melkit ini pun bisa mengembang ke Arab, pergi ke Arab. Nah ini karena persoalan dogmatika itu, ajaran kristologi ya. Nah baru gereja yang masih Kalsedonia ialah Georgia, gereja di Georgia. Kemudian gereja Maronit, itu yang Kalsedonia.
Tapi kalau gereja-gereja monofisik di Asia Barat itu sudah jelas monofisik. Mulai dari gereja Yakobit, kemudian gereja monofisik di Arabia Utara, dan gereja Armenia itu monofisik. Baru kemudian gereja yang terakhir ialah gereja Nestoria. Mulai dari Persia itu kan pusatnya. Makanya di Persia itu, karena minggu yang lalu kalian tidak belajar soal gereja di Edessa, gereja di Arbil, kalian tidak tahu apa itu yang terjadi di Edessa. Edessa itu pusat kekristenan pertama di Asia. Lalu di sanalah lahir uskup-uskup. Ada 20 uskup di sana, termasuk di Arbil. Lalu setelah itu, ketika mulai Islamisasi masuk, maka mulailah mereka mengubah nama. 325 kerajaan Partia berubah menjadi kerajaan Persia dan memindahkan dari Edessa ke Nebilis. Itu kan Nebilis itu sudah Nestorian. Tokoh utamanya itu Bar Salam. Jadi mereka mendirikan sekolah teologi di Nebilis. Mereka memindahkan pusat sekolah teologinya dari Edessa ke Nebilis. Nah, ini pusat-pusat Nestorian. Dan memang akhirnya ini orang Nestorian ini sangat tangguh sebenarnya, tangguh dalam arti mempertahankan imannya, dan mereka ingin menyebarkan iman mereka ke seluruh dunia, walau Kaisar sudah melarang, sudah mengeluarkan surat perintah melarang Kaisar Nestorian. Tapi mereka terus menyampaikan ajaran Nestorian ini sampai ke Tiongkok, bahkan ke Asia Tenggara. Nah, inilah perluasan dari gereja-gereja Nestorian ini. Nanti setelah itu barulah kalian melihat bagaimana keadaan abad ke-7 sampai sebelum perang salib itu keadaan masih berputar soal ajaran-ajaran kekristenan yang membuat mereka pecah. Jadi perpecahan di gereja pada awal itu adalah karena ajaran. Tapi kalau perpecahan gereja pada abad 19-20 bukan karena ajaran, tapi karena tidak terpilih jadi bishop atau paus. Di situ perpecahannya. Tidak terpilih jadi pimpinan gereja, pecah. Kalau di abad-abad pertama sampai abad ke-7 itu pecah gereja karena ajaran, bukan karena tidak terpilih bishop. Ya, mudah-mudahan kalian nanti ke depan, kalaupun tidak terpilih jadi apapun, jangan pecahkan gereja. Dan itu tidak hanya di kalangan birokrat, artinya para pendeta ya. Di kalangan jemaat pun gitu. Tidak terpilih jadi ketua panitia pembangunan pun keluar gereja, dari gereja. Tidak terpilih ketua panitia natal pun keluar dari gereja. Itu. Jadi itu mental kucing. Jadi kucing itu kalau tidak dikasih makan, dia pergi ke rumah orang lain, lalu dia tinggal di sana. Maunya kita bermental anjing. Anjing itu kalaupun kalian tidak kasih makan 1 bulan, tetap dia di rumah itu. Kalau kalian injak pun kakinya, dia tidak akan menggigit. Kalau kucing, coba injak kakinya. Anjing kalau dielus, dia menganggap kita tuannya. Kalau kucing kita elus, dia menganggap kita budaknya. Jadi dia yang tuan. Gitu. Jadi beda itu. Jadi kalian mau pilih jemaat kucing atau jemaat anjing? Jadi gitu ya. Oke, sampai di sini kalian mau apa lagi, udah lewat waktu kita. Silakan tutup dengan nyanyi dan doa. Jadi minggu depan usahakanlah jangan lagi baca ya. Saya tidak mau menilai orang yang membaca, tapi saya menilai orang yang mengetahui. Silakan. Jika padaku
kami sudah selesai belajar, Engkau berkati pelajaran yang dibutuhkan oleh kami Tuhan, dan ilmu yang kami dapat hari ini kiranya menjadi bekal bagi kami di masa yang akan datang. Kegiatan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat siang ya.